some more. Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, sebelum kita mulai, author minta maaf karena uploadnya di channel lain ya. Oke, itu aja pengumumannya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 38. Melakukan lagi. Mereka bertiga sudah duduk di kursi masing-masing. Sedangkan Jendika hanya berdiri tak jauh dari mereka. Ia hanya penasaran saja, bagaimana rasa masakannya itu jika dimakan oleh Nenek Hilda. Pria itu lagi-lagi melirik arah Jendika sekilas, seraya berkata, "Tuan Dava, siapa wanita yang ada di sana?" Pria itu menunjuk Jendika. "Dia pelayan pribadi," potong Nenek Hilda langsung. Jendika yang mendengarnya, ia tidak menunjukkan reaksi apapun, karena ia sudah diberitahu oleh Dava akan kekerasan neneknya itu. Jendika sudah menganggap bahwa itu sudah sering ia dengar. Sindiran atau cacian yang akan Nenek Hilda lontarkan kepadanya akan dianggap Jendika angin lalu saja. Bukannya Jendika mau menjadi cucu yang durhaka, ia hanya tidak ingin mendengar kata-kata yang menyakiti perasaannya itu. "Oh, saya kira istri Tuan Dava," ucap pria itu. Pria itu tak lain adalah Arkan. Tentu saja hal itu adalah termasuk rencananya untuk melihat langsung bagaimana keluarga Atmanja memperlakukan Jendika. Tentu saja hal ini sudah membuat Arkan marah. Namun ia harus menahannya agar tidak membuat curiga. "Mari silakan dimakan, Tuan Arkan," ajak Nenek Hilda ramah. "Arkan," gumam Jendika pelan. Nama itu serasa tidak asing di dalam benaknya. Namun ia rasa dirinya tidak pernah kenal dengan yang namanya Arkan. Jendika menepis pemikirannya itu. Ia hanya fokus dengan pilihannya. Arkan menatap ada makanan favoritnya. Makanan itu sudah lama tidak ia makan. Sebab semenjak adiknya tidak ada dia tidak pernah memakannya lagi. "Apakah saya boleh menyicipinya?" tanya Arkan lagu. "Silakan Tuan," sahut Nenek Hilda. Sedangkan Dava, ia hanya terdiam dengan ekor mata yang melirik istrinya. Ia memastikan bahwa istrinya itu tidak merasa sedih saat neneknya menganggap kalau Jendika hanyalah pelayan pribadi. Arkan mengambil makanan favorit yang tak lain adalah tumis udang pedas sama seperti Jendika. Jendika yang melihat makanan favoritnya dicicipi merasa kegirangan. Arkan langsung saja melahap makanannya dengan penuh semangat. Akhirnya ia bisa merasakan kembali makanan ini setelah sekian lama. "Masakan siapa ini? Ini adalah makanan favorit saya," ucapnya yang baru selesai mengunyah. "Benarkah?" sahut Nenek Hilda yang ikut girang. "Ini adalah masakan dari pelayan pribadi itu," sambung Nenek Hilda mencibir Jendika. Mendengar bahwa adiknya yang memasak semua ini, Arkan langsung saja melahapnya dengan sangat puas. Seakan-akan Arkan sudah lama tidak makan. Ia melahap begitu menggebu-gebu. Jendika sangat senang kalau tamu dari suaminya itu menyukai makanannya. Apalagi saat mendengar kalau makanan favoritnya sama seperti makanan favorit tamu suaminya itu. "Apakah Tuan Arkan sudah lama tidak makan?" tanya Nenek Hilda yang sedikit heran saat melihat Arkan melahap makanannya dengan sangat semangat. "Ah, maafkan saya, Nyonya. Masakan ini terlalu enak, makanya saya terlalu semangat memakannya," sahut Arkan cengengesan. "Tidak boleh bicara saat makan." Dava baru saja membuka suaranya yang dingin itu. Nenek Hilda dan Arkan langsung terdiam patuh. Mereka semua melahap makanan masing-masing tanpa berbicara lagi.
hanya ada dentingan sendok. Tak selang lama, semua masakan yang Jenika buat sudah habis tanpa sisa. Di sini Arkanlah yang paling banyak makan. Entah kenapa ia menjadi seperti itu. Mungkin saja karena masakan dari adiknya. Baik Tuan Dava, saya akan bekerja sama dengan Anda, ucap Arkan menjabat tangan Dava. Dava yang mendengarnya sangat puas. Ia pun membalas jabatan tangan dari Arkan. Bilang sama pelayan pribadimu itu, terima kasih karena sudah membuat makanan favorit saya. Arkan sekilas melirik Jenika terang-terangan. Dava yang mengetahui hal itu tentu saja marah. Bahkan ia saat ini sudah mengepalkan tangannya. Ya Tuan Arkan, terima kasih. Semoga perusahaan kita semakin sukses. Kini Nenek Hilda lah yang membalas perkataan dari Arkan. Karena Nenek Hilda merasa kalau cucunya itu tidak akan menjawab. Sekarang saya permisi. Semua berkas tanda tangan saya yang akan mengurusnya. Ucap Arkan undur diri. Arkan tidak mempermasalahkan hal itu. Ia tidak apa-apa. Untuk sekarang hanya bertemu sebentar dengan adiknya. Yang terpenting, ia bisa melihat adiknya yang sudah lama terpisah. Setelah kepulangan Arkan, Dava langsung mengajak istrinya untuk keluar. Karena ia juga senang karena bisa memperluas perusahaannya itu. Jenika yang diajak untuk keluar langsung merasa kegirangan. Tentu saja hal itu semua Dava lakukan agar Nenek Hilda tidak mengganggu mereka berdua. Dava mengajak istrinya untuk pergi ke apartemen pribadinya sendiri. Sesampainya di apartemen, Dava langsung mengajak untuk masuk ke dalam kamarnya. Jenika bingung, kenapa suaminya malah membawanya ke apartemen. Tapi ia hanya memilih untuk diam saja. Kau duduklah, aku akan memesankan minuman dan makanan untukmu, tinta Dava. Jenika hanya mengangguk. Ia duduk di atas ranjang kamar itu. Tak selang lama, Dava kembali dengan membawa minuman dan makanan di kedua tangannya. Makanlah, kau terlebih dulu. Kening Jenika mengerit. Ia bingung dengan perkataan dari Dava barusan. Namun, Jenika memilih mengabaikannya. Ia langsung saja menyantap makanan yang dibawakan oleh suaminya itu. Dava menatap istrinya lekat. Seraya berkata, aku mau melakukannya, ucapnya tanpa beban. Namun tidak bagi Jenika. Ia langsung tersedak. Dava yang tadinya melamun langsung tersadar. Ia segera mengambilkan air untuk istrinya. Apa yang kau bilang barusan? Tanya Jenika mengelitkan dahinya. Jenika meletakkan makanannya di atas meja. Ia sudah tidak berselera untuk mengunyah. Aku pengen membuat baby, sahut Dava manja. Mendengar itu membuat bulu kuduk Jenika merinding seketika. Namun bagaimana lagi toh? Ia tidak bisa kabur kemana-mana. Please, kita mainnya sebentar saja kak. 20 ronde atau 30 ronde, bagaimana? Bujuk Dava. Mata Jenika membulat. Ia langsung bergeleng kepala. Tidak, satu ronde bagaimana? Tawar Jenika. Jenika tidak bisa membayangkan jika dia bermain 30 ronde bersama suaminya itu. Jenika menghela napas panjang, melihat wajah suaminya yang memelas. Baiklah, ucap Jenika pelan. Istri pintar, puji Dava. Dava langsung saja mendaratkan ciuman lembut di bibir tipis Jenika. Tiba-tiba saja pipi Jenika menjadi merah merona, ia malu. Dava menciumi kulit leher jenjang Jenika dengan penuh nafsu. Aroma bunga mawar tercium di indera penciumannya.